Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelas Manajemen Zakat dan Wakaf 1 tahun 2019. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup komunikasi bisnis. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis menurut Joko Purwanto adalah komunikasi yang dilakukan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam komunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun nonverbal. Pengertian dari komunikasi verbal sendiri yaitu komunikasi yang dilakukan secara lisan atau tertulis. Dan sedangkan komunikasi nonverbal sendiri yaitu jenis komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan dengan menggunakan gerak tangan, intonasi suara, ekspresi wajah, dan kecepatan berbicara. Adapun tujuan dari komunikasi bisnis itu ada 4. Tujuan yang pertama yaitu memberikan informasi. Maksudnya, komunikasi bisnis yang paling simpel adalah komunikasi yang sifatnya informatif, seperti contohnya memberi informasi terkait harga atau terkait di mana bias mendapatkan barang. Tujuan yang kedua yaitu melakukan persuasi. Fungsi persuasi ini dapat kita maknai bahwa komunikasi bisnis memiliki tujuan untuk mempengaruhi, contohnya untuk mengajak konsumen menggunakan produk yang sedang kita pasarkan. Yang ketiga, yaitu melakukan kolaborasi atau integratif. Fungsi ini menunjukkan bahwa komunikasi bisnis memiliki tujuan untuk menjalin kerjasama dan menjalankan kolaborasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan tujuan yang terakhir yaitu melakukan regulatori. Fungsi regulatori ini dapat dimaknai sebagai fungsi untuk mengatur. Misalkan adalah komunikasi bisnis yang sifatnya petunjuk. Ruang lingkup komunikasi bisnis itu ada 2. Yang pertama yaitu komunikasi bisnis eksternal. Maksud dari komunikasi bisnis eksternal sendiri yaitu komunikasi yang terjalin antara individu dalam suatu organisasi. Contohnya yaitu pemilik perusahaan dengan karyawan. Dan ruang lingkup yang kedua yaitu komunikasi bisnis eksternal. Maksudnya, komunikasi bisnis yang terjadi antara anggota organisasi atau dengan pihak luar. Adapun macam-macam karakter komunikasi bisnis itu ada 4. Yang pertama, pesan yang disampaikan terkandung disusun untuk audien yang membutuhkan informasi. Yang kedua, pesan bisnis yang disusun dengan mempertimbangkan batasan waktu dengan biaya. Yang ketiga, pesan bisnis biasanya disusun untuk lebih dari satu tujuan. Dan yang terakhir, pesan bisnis harus mempertimbangkan nada dari pengaruhnya terhadap audien. Adapun yang terakhir adalah macam-macam bentuk komunikasi dalam kegiatan bisnis. Antara lain, yang pertama, komunikasi antarpersonal. Maksud dari komunikasi antarpersonal adalah komunikasi yang dilakukan antar seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi dengan menggunakan mediasi komunikasi tertentu dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang terakhir adalah komunikasi kelompok. Maksud dari komunikasi kelompok adalah komunikasi yang sasarannya sekelompok orang yang umumnya dapat dihitung dan dikenal dan merupakan komunikasi langsung dan timbal balik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.